Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara rutin kita yaitu konflik dokter Hirfah mengenai bedah-bedah kasus, ya, studi kasus atau menanyakan mengenai kerjasamanya, bisnis syariahnya, atau sifatnya. Silakan bisa digunakan momen ini dan semoga bisa menjadi yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat. Amin. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut demi kelancaran dan keberkahan acara kita malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas? Semoga sehat selalu ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan seperti biasa, acara Dokter Sirkah ini adalah cara untuk bedah kasus, langsung studi kasus, tanpa adanya materi di awal. Jadi silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand, nanti akan saya sesuaikan dengan urutannya. Silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand, dan nanti saya berikan urutannya dan bisa menanyakan mengenai kasusnya atau mendiskusikan apapun mengenai, dan tidak ada materi ya, jadi saya menunggu apabila ada pertanyaan. Dan misalnya tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sekian. Silakan bagi yang mau bertanya, monggo. Pak Ibnu Salam dari Bandung mungkin kalau mau bertanya silakan. Siap, Ustaz. Oke. Mau tanya. Jadi ini Ustaz, nggak tahu nih ini hubungannya sama syirkah atau gimana ya. Tapi kita memang jainan awalnya pakai akadnya syirkah gitu. Oke. Kemudian kan untuk Berapa orang? total syariknya itu ada 8 orang. Terus? Nah, 8 orang. Nah, cuman kan kalau di PT itu kalau di PT kan agak berbeda dengan tanda tangan di syirkah ya, gitu. Itu sebenarnya kalau untuk yang ingin ditanyakan itu tuh sebenarnya yang bakal jadi acuan kita saat nanti pecah itu apakah syirkahnya atau nanti teh jadi ke atas dasarnya pembentukan PT itu gitu. Lalu nanti teh kan kalau di PT mah kan kita dapatnya itu kayak kayak saham gitu ya gitu. Nah itu gimana gitu lebih baiknya secara ini ya secara kalau kita pengaplikasiannya gitu. Itu aja sih yang agak-agak masih bingung teh. Ya, jadi sebenarnya kalau mengacu pada akad PT-nya itu sebenarnya syirkahnya tidak sah. Ya, karena di dalam akad PT itu tidak ada pengelolanya, dia hanya sekumpulan pemodal. Oke. Nah, jadi hukum asal membuat PT itu malah haram karena akadnya batil, syirkahnya batil, tidak sah. Nah, dan apabila yang mau diaju hukum syariat, maka yang terpenting adalah membuat akad syirkahnya yang sesuai syariat dulu. Yang mana nanti dibukukan dalam bentuk PT dikarenakan paksaan undang-undang atau peraturan yang ada, karena tidak bisa berbisnis bila tidak menggunakan legalitas PT, maka itu berbeda hal. Makanya yang perlu dilihat dulu syirkahnya itu sah atau tidak. Karena kalau syirkahnya tidak sah, maka ya berarti syirkahnya batil alias tidak ada syirkah yang dijalankan sesuai syariat.
Maka penyelesaiannya bukan mengenai penyelesaian zikah yang syar'i. Nah, kalau boleh disampaikan, di sini ada 8 orang, pemodalnya ada berapa orang? Sebenarnya semuanya itu apa ya? Semuanya juga Mengeluarkan modal. kontribusi dalam modal, juga dalam amal. Jadi inan sih sebenarnya kategorinya mah. Ya, oke. Berarti kalau sudah melakukan inan kan berarti apa namanya positioning permodalannya bisa diketahui. Nah, lalu yang mau ditanyakan apanya kalau diselesaikan atau putus syirkah gitu? Kalau bagaimana? Putus putus syirkah gitu. Kalau putus syirkah itu gimana? Kalau putus syirkah itu melihat kondisi harta terakhir, tapi harus dikunci dulu modal awalnya. Nah, ini 8 orang ini ngeluarin dana berapaan? Dana sama sih gitu. Kalau dana Ya, sama berapa? sama-sama. Kalau boleh lebih detail itu biar kita bisa diskusikan lebih detail, disampaikan berapa Kalau modalnya. kalau kemarin itu modalnya itu kan karena banyak kan, jadi kita modalnya di 5 juta semua tuh. Jadi 8 Ya, orang 5 jadi juta. total 20. Iya, 5 juta itu dikali 8 orang kan? iya, Maka total 40 juta. Oke. Maka setiap orang porsi modalnya adalah per 12,5. Ya, berarti 12,5%. Kan begitu. 5 iya. juta per 40 itu 12,5%. Oke. Nah, maka nanti kalau pas putus syirkah itu sisa harta totalnya berapa? Nah, kalau totalnya misalnya 50 juta, maka 40 jutanya dikembalikan menjadi modal awal ke setiap orang. Didistribusikan 5 juta balik. Tapi ini ada kelebihan 10 juta. Maka kelebihan 10 jutanya itu dibagi hasil. Nah, mengikuti porsi bagi hasilnya berapa-berapa. Sama, 12,5%. Beda-beda karena kan ada kontribusi dalam posisi Ya, gitu. nah Ada itu yang sebagai disesuaikan dengan bagi hasilnya. Berapa? Nah, 10 juta itu dibagi. Misalnya si F bagi hasilnya dapatnya 20%. Maka 20% dari 10 juta adalah 2 juta. Maka dia akan mendapatkan 5 juta plus 2 juta. Sisanya totalnya 7 juta dia akan dapat si F itu. Begitu. Hmm. Makanya kalau mau diskusinya lebih detail disampaikan langsung datanya berapa harta terakhir waktu kita. Biar bisa dibantu langsung sama bagi hasilnya berapa A sampai Z itu. Karena kalau menganut PT pasti Belum berdasarkan tahu. porsi modal kan. Ya, Nah, gambarannya sih seperti itu. kalau Insya Allah kan saya akan ada agenda. Gimana? Monggo Pak Idris. kalau itu kan dalam bentuknya uang, kalau dalam bentuk kayak apa ya kalau dibilang teh dalam bentuk Karena aset digital itu kesepakatan atau gimana kalau nih aset kalau digital secara itu syar'inya? belum tentu dia bisa berharga. Maka dia berharga kalau dijual dan Anda yang membeli dulu. Nah, cuman kepemilikannya milik bersama, jadi semuanya boleh pakai. Nah, nanti kalau memang itu bisa dijual dan ada nilainya, nah nilainya itu berdasarkan kondisi terakhir. Apakah nilai itu sudah melebihi nilai modal belum? Kalau belum, ya menjadi positioning pengembalian modal dulu. Dia bisa melebihi 40 juta, enggak. Contohnya, misalnya harta terakhir itu 30 juta plus tadi yang dibilang aset digital.
Nah, aset digital ini kalau ternyata dijual laku 10 juta, ya berarti untuk pengembalian modal dulu. Total jadi 40 juta dulu. Untuk kembaliin 5 juta ini. Gitu. Kalau mau lebih detail memang harus pakai data fixnya. Siap. Insya Allah ada agenda untuk ODWS di Bandung. One day workshop Sirkas. Jadi workshop mengenai Sirkas 1 hari dari pagi sampai sore tanggal 14 Mei. Insya Allah nanti akan ada info lebih lanjut. Pak Idrus Salam dari grup mana ya? Bisa dapat info ini? Dapat info Dari apa namanya Dokter Sirkas? Grup Bisyaro? Iya, dari Bisyaro juga. Ya, masuk ke grup Bisyaro berapa? Mana ya? Branding gitu. Apa? Real estate. Kak MXRE. Nuri. Iya. Iya. Siap. Nanti akan ada info lebih lanjutnya. Baru mau di launching setelah tanggal 14 April. Nah itu monggo bisa biar lebih paham mengenai Sirkas lebih komprehensif. Begitu Pak Idris. Siap. Ustaz. Oke, monggo yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Dimawan. Oke, ada Risa, Mbak Risa ini atau Bu Risa, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah ini Ustadz, istilah apa tuh cost of capital. Itu kita mengenal istilah itu nggak ya Ustadz ya? Jadi saya tuh baru di brief kemarin lah gitu ya. Saya bekerja sama gitu dengan beberapa orang. Kebetulan saya yang pegang kasnya. Cuman di situ kita dikatakan setiap bulan itu harus mengeluarkan yang namanya cost of capital. Jadi apa namanya untuk setiap pemodal itu saya tuh kerjasama 6 orang Ustadz. Nah kita katakanlah misalnya anggaplah satu orang itu 10 juta anggap gitu ya Ustadz ya. Jadi kan 6 orang. 6 orang. Nah itu ini Sirka Inan. Apa namanya semua pemodal dan pengelola. Kemarin 10 Cuman, juta. Ya ini pemisalan sih Ustadz. Yeah. Nah kemudian kita sudah mulai produksi, sudah mulai jualan, tapi ya sudah pasti belum BP lah karena baru mulai. Cuman ya itu tadi jadi salah satu dari anggota kita itu mengatakan bahwa ada yang namanya cost of capital. Nah, cost of capital ini adalah biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulannya, seperti sebagaimana layaknya misalnya kita bekerja misalnya di sebuah perusahaan multinasional gitu ya, setiap bulan dia itu harus mengeluarkan cost of capital untuk kantor pusat lah gitu. Jadi katakanlah ini dari 60 juta ini misalnya kita harus keluar katakanlah 5% per tahun misalnya dibagi ke 12 bulan gitu. Nah, itu diserahkan untuk para pemilik modal ini gitu. Nah, itu untuk apa? Nah, itu tadi itu istilahnya katanya cost of capital gitu. Saya sebenarnya ini saya cek itu cost of capital itu biaya modal. Adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana. Baik yang berasal dari utang, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Kalau di dalam syariah tidak ada cost of capital itu. Yang ada memang capitalnya sebagai modal itu yang masuk. Itu saja, dan objeknya memang modal itu. Tidak ada kos-kos yang lain. Jadi kalau orang Sirkah itu kan rukunnya begini. Rukun Sirkah itu 1 pelaku akad, 2 itu objek akad, dan 3 itu ijab qabul. Nah, pelaku akadnya kalau nggak pengelola, pemodal. Kalau nggak pengelola, itu pemodal. Nah, kalau pengelola, objeknya amal. Dengan pemodal, objeknya modal. Nah, itu saja sebenarnya.
kemudian mereka ijab kabul. Mungkin biayanya ditambah bagi hasilnya berapa. Itu bagi hasilnya berapa silakan disepakati. Jadi objeknya amal sama modal. Tidak ada lagi biaya-biaya yang lain. Kalau misalnya kalau kita tetap berlakukan itu kira-kira menyalahi syariat nggak ya Ustadz? Menyalahi karena tidak ada lagi yang namanya cost dari modal. Karena dia masukin modal itu karena dia menjadi objek akadnya. Contohnya, orang jual beli. Jual beli itu adanya penjual dan pembeli. Kalau penjual objeknya apa? Barang dagangannya. Sedangkan pembeli itu pembayarannya. Gitu kan? Nah, mereka dipertukarkan itu antara barang dengan uang pembayaran. Karena mengenakan biaya yang lainnya lagi tidak bisa. Karena objek pertukarannya di situ. Gitu. Nah, kalau di dalam syirkah itu mempertemukan amal dengan modal, maka tidak ada lagi cost of capital itu. Dan yang saya khawatirkan itu malah jatuhnya bisa riba. Karena nanti yang harusnya ditanggung itu hanya nilai modal. Nah, kok dia bisa dapat melebihi nilai modal? Dan orang syirkah memang tujuannya untuk dapat untung yang dibagi hasil. Gitu. Nah, itulah dampak atau implikasi dari seorang pemodal yang masukkan modal, yaitu dapat bagi hasil. Sama seperti seorang pengelola yang beramal. Nanti dapatnya juga bagi hasil. Maka tidak bisa kok pemodal itu dapat keuntungan dari cost of capital, biaya modal. Karena itu bukan implikasinya. Ya Ustadz. Begitu Mbak Bisa. Baik, jelas Ustadz. Satu lagi boleh Ustadz mau tanya. Ya, kalau itu kan yang namanya bagi hasil kalau sudah terjadi keuntungan ya Ustadz. Berarti kan kita nunggu BEP dulu, baru setelah asetnya sesuai dengan jumlah modal yang terkumpul, baru selebihnya adalah keuntungan gitu ya Ustadz ya. Enggak harus di aset sih, nilai uang cash juga diperhitungkan. Iya, berarti kan intinya dari total harta. Total harta, oh ya, aset plus cash. Nah, kalau misalnya kalau kita misalnya mendaftarkan brand gitu ya atau website itu kan sebenarnya bisa dijual ya kalau misalnya kita sudah punya hak paten merek misalnya. Itu termasuk bisa dibilang aset nggak ya Ustaz? Bisa dihitung nggak gitu dalam bentuk sebagai harta kita gitu? Kalau itu masalahnya memang gini, di dalam Islam hukum asal harta itu harus berbentuk. Jadi dia kayak HP, gelas, itu langsung berbentuk hukum asal harta. Nah, tapi di dalam Islam juga diakui harta-harta yang tidak berbentuk, namanya harta intangible itu. Tapi tidak semua hal yang tidak berbentuk bisa dikategorikan sebagai harta. Karena dia harusnya bernilai. Nah, makanya kalau brand itu masih bisa. Cuman masalahnya valuasi nilai brand ini tidak ada standarisasi yang fixnya. Maka kalau menurut saya brand tidak dipernilaikan sebagai aset. Tapi nanti menjadi penambahan atas harta kalau putus syirkah dan bisa dijual. Oh iya. Ya, paham Ustaz. Jadi positioningnya kalau mau dibagi hasil, kalau mau bagi hasil harus tutup buku. Itu aset boleh dijadikan bagian dari modal. Nah, cuman untuk yang intangible termasuk brand itu jangan diperhitungkan di dalamnya. Nah, yang diperhitungkan adalah aset-aset yang berbentuk. Misalnya dia punya properti, mobil, kendaraan, alat-alat, mesin-mesin. Nah, itu silahkan, bisa. Tapi kalau brand sebaiknya jangan. Nah, nanti kalau putus syirkah baru kalau mau diperhitungkan bisa. Karena memang pada titik poin itu akan dijual dan tahu berapa valuasi nilainya. Meskipun kalau ada yang membeli, kalau enggak ya tetap enggak jadi apa. Baik Ustadz, terima kasih cukup jelas. Jazakallah khair Ustadz. Oke, Afwan. Monggo yang berikutnya Pak Adi Himawan.
Monggo. Oh, mic-nya belum nyala. Saking semangatnya mic-nya belum nyala. Oke, sudah muncul Ustaz. Ya, sudah muncul. Oke. Pertanyaannya insya Allah sederhana Ustaz. Jadi Waduh, misalkan sederhana ditanyakan. ya, misalkan A dengan B itu bersirkah. Tapi A ini harta yang diserikahkan ini bukan aset milik pribadi, tapi misalkan aset wakaf. Nah, apakah aset wakaf itu boleh diinkludkan dalam harta sirkah? Karena kalau dalam sirkah itu kan harus melebur dari satu. Ya, kalau di wakaf saya tidak sepakat kalau dia bisa dijadikan modal. Karena yang namanya wakaf itu tidak boleh menghilangkan zat bendanya. Nah, kalau dia dilebur di dalam sirkahnya, dia akan kehilangan kepemilikannya, dan yang bisa berpotensi menghilangkan kepemilikannya dan berpotensi apabila terjadi kerugian dia hilang. Nah, beda lagi kalau itu untuk disewakan masih bisa, karena tidak menghilangkan zatnya. Oh, disewakan bisa. Ya. Ya. Berarti misalkan A ini yang mengelola aset wakaf. Misalkan aset wakafnya ada gedung, ada fasilitas buat KBN ya, belajar mengajar. Nah, si A ini bersirkah dengan B. Nah, B ini adalah sebagai pengajar misalkan. Nah, berarti boleh dalam sirkah ini harta wakaf tersebut tidak dimasukkan ya Sob ya? Atau ya, tapi disewa aja. Disewa aja nih. Ya. Tapi tidak terus dinilai sebagai modalnya si A kalau disewa. Oke. Ya, Sob Firly, matur nuwun, sampun jelas. Ya, gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Biasanya banyak yang nanya. Malu-malu kayaknya. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo, Pak Albert dari Lampung, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggak ngidupin kamera saat Siap. terkait dengan materi minggu lalu yang belum sempat ditanyakan tentang ajiratul ajir. Ya. Itu kan ada, kalau nggak salah ingat, itu terkait dengan pembatasan waktu kerja. Waktu kerja itu maksudnya bukan pukul sekian sampai sekian, tapi masa kerja misalkan diikat misalkan dengan 2 tahun atau 3 tahun. Masa kontrak gitu. Ya. Nah, pernah mendapatkan akad kontrak karyawan itu dia tidak berbatas waktu. Jadi sewaktu-waktu si karyawan ini sudah tidak sejalan lagi dengan perusahaan, sebegitu juga langsung bisa dikeluarkan gitu. Jadi karena sebelumnya diikat dengan 6 tahun. Diikat 6 tahun, satu masa periode pendidikan 6 tahun. Ternyata banyak yang bekerja tapi di bawah tekanan lah, artinya tidak sejalan lagi hatinya. Belum 6 tahun mereka sudah mengajukan keluar dan resign, tidak sesuai dengan akad. Ada yang mendaftar jadi PNS dan sebagainya. Nah, melihat seperti itu akhirnya dari yayasan memutuskan ya udah kita nggak usah diikat lagi dengan 6 tahun. Ketika dia sudah tidak menjalankan lagi akadnya dengan baik, ya seketika itu juga langsung keluar. Pertanyaannya adalah apakah boleh gitu, tidak ada pembatasan kontrak gitu. Selama dia tidak nyaman lagi, tidak psiko lagi, tidak lagi menjalankan akad dengan baik, sebegitu juga dia bisa keluar. Nah, yang kedua, ketika dia tidak sesuai akad, misalkan diikat dengan 6 tahun, ternyata dia nggak nyampe 6 tahun, mengundurkan diri. Nah, itu konsekuensinya, kalau yayasannya tidak ridho, apakah akan sampai ke akhirat gitu, Ustaz? Dosanya gitu, tidak memenuhi akad. Syukran, Ustaz.
Ya. Jadi kalau dia akad kontrak kerjanya itu tidak ada masa kerjanya, berapa lama kontrak kerjanya, itu jatuhnya masih tidak sah tapi fasad, bukan batal. Maka tinggal disepakati saja berapa lamanya. Nah, dan itu menjadi hal penjelas terhadap berapa lamanya mereka seharusnya bekerja sama. Kalau analoginya itu sama, kayak dia kalau sewa ruko. Sewa ruko itu harus jelas berapa lama nyewanya. Maka kalau dia sewa 6 tahun, ya dia memang 6 tahun. Nggak boleh diambil di tengah jalan. Minta dikembalikan. Baik dari pihak yang penyewa maupun yang pemiliknya. Nah, jadi kalau dia tidak ada batas waktunya, ya itu fasad. Harusnya ada batas waktunya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di batas waktu yang disepakati ternyata dia mangkir, nggak masuk kerja, atau tidak melanjutkan, ya berarti dia melakukan uang prestasi. Kalau memang akadnya tidak dibatalkan atau dilakukan ikolah, pembatalan akad dari kedua belah pihak. Dan itu harus disepakati juga. Makanya nggak bisa kalau ada masa kontrak kerja yang jelas, berapa tahun, misalnya setahun, itu tujuannya biar mengikat kedua belah pihak, tidak sembarangan mangkir gitu. Baik dari sisi perusahaannya maupun pegawainya. Kan kalau jadi jelas itu semuanya diberi kenyamanan. Jadi nggak harus kepikiran. Nah, maka kalau ada salah satu mangkir, ya dia melakukan dalam prestasi. Kalau ditanyakan apakah berdampak, ya pastinya berdampak karena sudah melanggar kesepakatan. Begitu Pak Albert. Berarti kalau misalkan ternyata di ikolah, ternyata si pihak yayasan itu tidak ridho dan dia tetap keluar, nggak boleh, nggak jadi ikolah, ikolahnya nggak ada. Iya. Ikolah itu sah baru apabila disepakati kedua belah pihak. Dan si karyawan tetap kekeh keluar gitu karena keterima di PNS. Berarti dia tetap Ya berdosa. nggak bisa dong. Kalau kayak gitu caranya apa gunanya berapa? Itu terjadi saat jadi ketika terima PNS ya udah. Kalau ada klausalnya, kalau dia diterima PNS boleh keluar, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada klausalnya, ya terserah dia mau terima PNS atau enggak pun, dia harus meminta ikolah dan disepakati dulu. Ya, artinya lebih baik itu jelas di awal pembatalan atau pemutusan kontrak di tengah itu diadakan di klausal waktu kesepakatan awal. Termasuk mengeluarkan denda atau penalti itu boleh. Oh gitu. Ya. Jadi kalau dia minta putus di tengah, maka harus membayar senilai 20 juta misalnya. Tapi denda atau penaltinya ini harus sesuai ya. Jangan sampai gajinya cuma 1 jutaan, dendanya 100 juta. Itu kan nggak masuk akal. Iya. Nah, itu harus jelas memang di awal. Siap. Moga yang lainnya. Moga yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya sahur loh. Sehat, Tat. Wah, siap. Bagaimana kabarnya, Pak Aldi? Sehat, Sehat ya. Jadi ini, lebih clean nggak? Ini tadi baru muncul insight ini bahwa boleh apa namanya menerapkan denda ataupun ya begini akad yang mana dulu tapi sebentar ini mau nanya Tat. Ya. Jadi gini, ini kebetulan beberapa bulan yang lalu di properti saya itu begini Tat. Dia udah akad untuk 5 tahun ya. Akad apa ini? Akad istisna. Jadi rumahnya sudah ada terus sudah ditempati. Nah ini baru dia jual beli ya. Jadi walaupun rumahnya belum sempurna, jadi masih proses finishing
dalam waktu 1 bulan sudah bisa ditempati kan gitu. Nah, akhirnya kita pakai akad istisna. Nah, apakah ini ada kesulitan dia kan? Ini pas kasusnya dia kesulitan sehingga gagal bayar. dia berencana menjual kembali. Karena sudah hampir berjalan 2 tahun ini, tapi dia 6 bulan ini sudah tidak ngangsur kan gitu. Nah, kalau ini baru tahu kalau ada boleh didenda seperti itu, ya. Maksudnya kalau apakah boleh ini untuk yang next gitu, ada klausul seperti itu kalau dijual kembali atau dia one prestasi akhirnya kita menerapkan denda gitu gimana? Boleh ya, Tat? Jadi denda itu boleh kalau tidak didasari adanya akad utang piutang atau ada akad yang ada unsur utangnya. Maka kalau dia itu hakikatnya jual beli tempo, jual beli tempo itu kan akhirnya jadi utang. Kalau utang dikenakan denda, nggak boleh karena jadinya riba. Oh iya. Nah, beda kalau akad ijarah tadi itu bukan akad utang piutang. Oh, jadi hanya boleh diijarah saja ya? Bukan terus diijarah saja. Sebenarnya yang penting tidak ada utang piutangnya. Nah, kalau ini kan gagal bayar terhadap utang. Nah, itu nggak boleh didenda karena jadi riba. Karena sudah ada akad utangnya. Nah, terus solusinya apa? Kalau dia menjadi objek yang dijual belikan, maka tidak boleh dijadikan jaminan juga. Nah, dia boleh minta jaminan tapi selain objek jual belinya. Nah, maka kalau dia sendiri mau jual rumahnya yang sudah dia beli, ya boleh-boleh saja. Yang mana itu nanti dimaksudkan untuk menyelesaikan pembayaran utangnya. Ya. Ini nggak boleh yang nyuruh adalah penjualnya karena dia bukan jaminan. Jadi kalau dia jadi jaminan, ya apabila terjadi jaminan, akadnya rohen namanya. Ya. Rohen, ya. Yang mana nggak boleh objek yang ini loh ya, nggak boleh objek yang dijual belikan. Dia menjaminkan objek yang lain. Misalnya mobil dia jaminkan. Maka mobil ini kalau sudah jadi rohen, memang akan mengunci mobil ini untuk menyelesaikan utangnya. Oh, begitu. Maka memang mobil ini akan dijual. Makanya jenengan sebagai pihak yang murtahin yang memberikan utang itu boleh memaksa dia untuk menjual mobil itu. Kalau sudah jadi rohen. Gitu. Yang dikasih jaminan ke saya cuma BPKB-nya mobilnya enggak. Ya, jadi menjaminkan surat administrasi yang mewakili benda tersebut, yang mana kalau dijual pasti surat itu diikutkan, itu boleh. Ya, tapi hakikatnya itu yang dijaminkan mobilnya, bukan BPKB-nya. Betul, ya. Maka mobilnya harusnya dijual untuk menyelesaikan utang itu kalau dia gagal bayar. Nah, itu kan didiskusi mengenai akad rohen. Ya. Nah, ini saya lihatin nih materinya. Karena ya itu tadi tagline-nya kan tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil kan itu kan. Iya. Ada. Nah ini kalau rohen itu kan ini ar-rohnu syar'an, pengertian syar'inya ya. Oke. Wa al-malul ladzi yuj'alu wasiqatan bidain yustawfiya samanuhu in ta'adzara astifa'uhu miman huwa alaihi. Jadi rohen, Jadi yang namanya rohen, ya itu pengertian syar'inya dari rohen ya. Pengertian syar'i dari rohen yaitu harta adalah harta, maka dia
dalam bentuk sebuah harta. Tidak bisa yang dijaminkan jasa. Harta yang dijadi sikotan ya, jadi kepercayaan saja. Makanya yang namanya jaminan itu tidak wajib senilai dengan nilai utangnya. Jadi harta yang dijadikan kepercayaan dalam utang. Maka orang kalau mau minta jaminan itu harus ada utangnya. Utangnya harus terjadi dulu baru boleh minta jaminan. Kalau tidak ada jaminannya, tidak ada utangnya nggak boleh minta jaminan. Contohnya apa? Misalnya akadnya akad ijarah lagi. Oke, Anda saya terima ya kerja di sini. Oh siapa? Tapi Anda harus menjaminkan motor Anda. Nah, itu nggak boleh. Karena akadnya akad ijarah kok minta jaminan motor. Oke. Nah, yang harganya sama nuhu ya. Yang harganya berarti dijual dulu. Nggak boleh membayar hutang dengan memberikan barang jaminannya, itu nggak boleh. Ya, yang harganya akan digunakan melunasi hutang. Maka memang yang namanya jaminan taruhan itu terkunci bendanya untuk menyelesaikan utang piutang. Ya, melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan bayar hutang. Iya. Ya, maka apa? Kalau angsurannya dia sehat juga nggak boleh maksa dia menjual barang jaminan. Iya. Gitu. Nah, jadi harus paham positioning taruhannya dulu. Dan dia harus dijual, bukan membayar dengan memberikan barang jaminan. Itu nggak boleh. Karena kalau dia utangnya, misalnya motor, ya, menjaminkan motor, utangnya 10 juta. Ternyata pas dijual 12 juta. Maka haknya itu cuma 10 juta, 2 jutanya dibalikin kepada pemiliknya. Atau malah sebaliknya, motor itu dijual 8 juta. Maka baru bisa kembali 8 juta, masih kurang 2 juta. Ini tetap harus ada utang yang diselesaikan. Begitu, Pak Robi. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Albar mau bertanya lagi atau pripun? Ya, Ustaz. Ya, monggo. Terkait dengan analisa ya. Ya, monggo. Terkait tadi itu pertanyaan Bapak tadi itu, kalau bentar, ya Allah. Kalau misalkan seorang sales ketika dia bekerja, dia membawa mobil perusahaan. Tapi ketika dia membawa mobil perusahaan itu mensyaratkan motornya itu ditinggalkan sebagai jaminan. Itu berarti tidak bisa juga berarti, Ustaz ya? Ya, nggak bisa. Dan yang namanya pegawai itu juga wakil dari owner. Karena kalau dia nggak percaya, ya jangan dijadikan pegawai. Oh, itu sales rata-rata ada yang seperti itu. Nah, kalau mau itu membuat syarat, tapi bukan benda yang bisa dijaminkan. Ijazah gitu, Tad? Ya, itu boleh karena ijazah itu ya itu tidak bisa dijual. Nah, kalau kaidah benda yang bisa dijaminkan itu adalah kulu ainin jasa bai'uhu jasa rohuhu. Setiap barang-barang ya, setiap ain atau benda yang bisa dijual belikan maka bisa dijadikan jaminan. Nah, kalau ijazah itu kan tidak bisa diperjualbelikan karena hanya bisa digunakan oleh pemiliknya. Nah, dia tidak bisa dijadikan benda jaminan. Maka kalau dijadikan syarat untuk dititipkan boleh. Ya. Jadi dia kalau bawa ini harus nitipin ijazahnya atau KTP-nya atau apa yang memang dia tidak bisa diperjualbelikan gitu. Nah, itu boleh. Begitu, Ya, Pak. Ustaz. Ya. Boleh nambah lagi, Ustaz? Oke, monggo. Terkait dengan murabahah, Ustaz. Ya, kalau murabahah dalam Islam itu seperti apa, dan yang batil dalam perbankan syariah itu perbedaan yang mutlaknya di mana, Ustaz?
Ya, jadi kalau murabahah itu sebenarnya jual beli dua pihak. Yaitu murabahah itu termasuk jual beli amanah, yaitu jual beli yang harus menyampaikan harga modal. Nah, kalau murabahah itu menyampaikan berapa harga modalnya plus menyepakati berapa marginnya. Murabahah itu simpel aja sebenarnya begitu. Maka kalau dapat HP 2 juta, terus saya minta margin 200.000. Nah, maka harga jual belinya 2,2 juta. Itu doang sih sebenarnya. Nah, bedanya apa? Kalau murabahah yang klasik, yang zaman dulu, dia itu sudah punya barangnya dulu, baru jual beli. Nah, bedanya kalau amal bank syariah atau lembaga keuangan syariah, dia itu membeli pada saat ada pesanan dari konsumen gitu loh. Jadi ini ada konsumen, ini ada bank syariah, sorry, jangan bilang bank syariah, lembaga keuangan syariah. Karena ini juga terjadi di keuangan yang lain. Kemudian di sini motor misalnya ada dealer. Nah, itu kan sebenarnya konsumen itu mau beli motor di dealer, tapi nggak punya uang cash gitu. Nggak punya uang tunai, dan dia hanya bisa kredit. Maka dia ngomong dulu ke lembaga keuangan syariah ini. Ya kan? Dia melakukan pesanan di sini, tapi bukan akad salam. Pemesanan aja. Yang mana setelah ada pemesanan itu terjadilah jual beli satu dulu. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau di sini sudah diakadin itu nggak bisa. Kenapa? Lah LKS-nya kan belum punya motornya. Motornya kan harus dibeli dulu. Nah, setelah terjadi jual beli satu, ya kan, jual beli satu, maka motor yang tadinya di sini berpindah ke sini. Sudah punyanya LKS. Maka bisa terjadi jual beli duanya. Ya. Nah, yang salah itu apa? Pertama, jual beli satu ini mengikat jual beli duanya. Maka pada saat pemesanan ini itu sudah diakadkan. Nah, itu nggak boleh. Harusnya kalau sudah terjadi jual beli satu, LKS itu bilang ke konsumen, ini motornya udah ready, jadi beli belum, jadi beli enggak. Bukan Anda wajib beli gitu. Karena kalau wajib beli, maka multi akad antara jual beli satu mengikat jual beli dua. Itu nggak boleh juga. Nah, atau gimana? Berarti Avanzat. Berarti si LKS ini memaksa kita harus beli ya. Padahal seharusnya ketika LKS beli, iya, karena LKS itu nggak butuh motor. Iya. Dia bukan toko motor juga. Iya. Lalu kalau kita nggak jadi beli, ngapain dia punya motor? Sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahannya apa? Harusnya kan terjadi jual beli satu dulu. Nah, ternyata apa? Sama LKS, konsumen itu suruh bayar DP-nya kepada dealer. Nah, kalau DP itu bagian dari pembayaran, kan? Maka kalau yang bayar konsumen kepada dealer, hakikatnya jual belinya di sini dong. Berarti nanti LKS ngasih uang alias talangan terhadap sisa dari DP-nya. Nah, itu malah jatuhnya kor. Karena kalau jatuhnya kor, dia minta margin, itu riba juga. Karena yang jalaninnya lembaga keuangan syariah, makanya ribanya jadi riba syariah. Ya enggak sih? Nah, itu kesalahan kedua. Ya. Karena sebenarnya jangan sampai konsumen ini dia kan melakukannya kan bukan jual beli antara konsumen dengan dealer dong. Dia harusnya konsumen dengan LKS dong. Maka kalau akad jual beli duanya di sini, maka pembayarannya kan antara sini sama sini dong. Antara LKS dengan konsumen. Maka DP itu harusnya ke LKS.
Ini malah DP-nya dulu ke dealer. Terus yang berikutnya, kesalahan lainnya, LKS ini biasanya ngasih uang malah ke konsumen ini untuk membeli sendiri ke dealernya. Nah itu hakikatnya minjemin kan. Kalau minjemin nanti dapat margin, ya marginnya itu riba. Kalau Gitu, katanya Pak. diwakalakan, Ustaz, karena Ya, itu sebenarnya yang dia ngasih uang itu diwakalahkan dulu. Maka terjadi akad wakalah dulu di sini antara LKS dengan konsumen. Boleh nggak? Hukum asalnya boleh, dia beli ke sini. Tapi sebenarnya konsumen itu bukan pembelinya adalah LKS, konsumennya hanya sebagai wakil. Nah, maka kalau sudah dibeli motornya itu tetap pindahnya ke sini, ke LKS dulu. Bukan terus sama konsumennya dibawa pulang, dan nggak pernah ada akad jual beli sama LKS-nya. Itu kan jatuhnya kos. Nah, yang terjadi kan habis diwakalahkan, habis itu langsung dibawa pulang, nggak pernah terjadi jual beli duanya. Nah, itu hakikatnya kan ngasih uang talangan doang sebenarnya. Jadinya kos. Begitu Pak Robert. ya Ustaz, berarti kalau si konsumen itu punya hak khiar nggak Ustaz untuk membatalkan? Namanya? Ya kalau Si jual konsumen, beli duanya kan belum terjadi. Maka kalau ya, terjadi jual beli satu, dia tetap ada hak khiar, dia jadi mau beli atau enggak. Nggak boleh diwajibkan. Kalau diwajibkan maka jual beli satu mewajibkan Besar. jual beli dua bersyarat atau mengikat jual beli dua multi akad. Siap, Ada siap, siap. larangannya kan. Gitu. Ya, siap, Begitu. Ustaz. Satu lagi bisa Ustaz. Siap, monggo. Masih ada. Misalkan dalam sebuah pengerjaan lahan itu dibutuhkan penimbunan itu, ya, penimbunan katakanlah 1000 dump truck misalkan. Kemudian si developer itu membuka peluang gitu, membuka kesempatan pada rekan pihak ketiga untuk melakukan ngambil proyek itu gitu. Jadi si pihak ketiga ini membayari gitu, memberikan bantuan untuk membelikan tanah sebanyak 1000 dump truck. Ya. Nanti si developer itu misalkanlah habisnya 150 juta. Nanti si developer itu bilang ke pihak ketiga ini akadnya jual beli nanti dilebihkan menjadi 170 dicicil selama 1 tahun. Nah, itu objeknya uang atau timbunan? Timbunan, Ustaz. Jadi si Kalau yang pihak ketiga dikasih ini uang? bukan. Jadi si pihak ketiga ini nanti bayar ke pihak yang punya tanah timbunan. Ya, ini kan Langsung. konsumen. Ya kan? Ini developer. Nah, nanti ketemu siapa ini? Tekanannya. Nah, baru di sini suppliernya, gitu kan? Nah, sebenarnya yang dapat job kan ini. Tendernya, konsumen ke developer, gitu kan? Ini tendernya Bukan, kan? Ustaz. Bukan, Ustaz. Jadi developer punya lahan. Kalau nggak ada Mau konsumen ini. ditimbun. Belum ada konsumen. Mau ditimbun. Ya, mau ditimbun, lalu si pemilik tanah timbunan, ya, Di supplier ini. pihak ketiga, katakanlah yang akan melakukan ambil tender itu, saya deh yang bayarin itu nanti 1000 dump truck, modalnya berapa? 150 juta, kata si pemilik tanah timbunan. Si developer itu mengarahkan si pihak ketiga yang punya dana itu untuk berakad dengan si pemilik tanah timbunan 150 juta. Ya kita kasih nama aja. Berarti ada developer. Terus ada siapa? Ada yang si ngeluarin pemilik 150 ini siapa? Katakanlah investor lah. Okay. Bukan investor ya, bukan jual beli itu nantinya ya. Iya makanya. Jadi
kita tulis rekanan gitu ya. Rekanan gitu. Kemudian supplier ini pemilik tanah timbunannya. Pemilik tanah timbunan, betul. Nah, Terus, lahan itu kan milik developer, butuh ditimbun. oke, akadnya itu developer sama rekanan atau langsung supplier? Akadnya itu berarti antara developer ya dengan agak bingung juga jadinya ya. Ini sederhananya Ya, gini, Sat. makanya. Apa nih? Makanya akadnya itu dengan siapa dulu? Yang punya uang 150 itu siapa rekanannya? Yang punya 150 juta itu rekanan. Oke, ini yang punya 150 juta. Oke, terus Dia dia diminta oleh itu developer. nggak bisa bayar tunai kan developernya kan? Nggak punya tunai, minta Nah, kepada rekanan. oke, berarti kan yang terjadi adalah rekanan melakukan jual beli dulu dengan si supplier. Supplier Ya, tanah toh? timbunan. Oke, terus terjadi jual beli dua, Oh gitu. begitu kan? Betul. Maka kalau membicarakan jual beli dua itu nggak pernah ngasih uang, tapi ngasih tanah timbunan. Betul. Iya, Nah, maka betul. kalau developernya itu dikasihnya uang, ya hakikatnya objeknya uang dong. Itu enggak, itu bukan uang. Ya silahkan kalau dia mau beli dulu, jual beli satu di sini. Gitu. Nah, baru terjadi jual beli dua. Siap. Nah, mungkin dilebihin, naikin 10%. Jadi di sini jadinya 165 juta. Kita developer bayarnya tempo. Tempo, silahkan. Ini istilahnya akadnya apa nih, Sat? Jual beli apa nih, Sat? Ya jual beli biasa. Jual beli biasa ya? Siap. Oke, syukron, Sat. Ya, jamin. Moga satu lagi, ada siapa ini? Pak Ali ya? Silahkan. Ya, baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Begini Ustadz, saya mendirikan sebuah PTP, PT Perseorangan. Kemudian di dalam satu tim saya itu terdiri dari 3 orang bersama saya sendiri. Saya bertugas untuk mengurus segala legalitasnya termasuk website, kompro, dan katalog. Kemudian teman yang lain itu di lapangan untuk mencari lahan dan tenaga kerja lokal lah. Dan lahannya ini nanti yang membeli pun saya juga gitu, Ted. Kemudian 1 orang lagi untuk bagian dokumen shipping. Lalu pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana untuk pengaturan pembagian hasilnya jika nanti sudah ada produksi dan ada penjualan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ted, bagaimana jika ada seorang investor dibahas. Baik. Dibahas. Baik. Ini PT perorangan berarti kepemilikannya perorangan sendiri. Iya, betul. Nah, akadnya sama B sama C apa dong? Pegawai. Gimana, Ted? Akadnya sama B sama C yang timnya tadi. Itu apa? Kalau syirkah berarti PT-nya nggak perorangan dong? Bukan, Ted. Nah, iya, berarti B sama C ini berakad apa dengan si A? Hanya hubungan sebagai kayak pegawai. Iya, betul. Kalau pegawai ya nggak ngomongin bagi hasil, gaji kan? Oh, begitu. Iya. Kalau jadi dia ngomongin bagi hasil, maka harus syirkah. Oh, oke. Tapi kalau syirkah berarti PT-nya nggak perorangan. Iya. Jadi berupa apa itu? Maaf, saya baru ngikutin Biro aja. Jadi ini pemiliknya, ini ijaroh, ini ijaroh. Ya, jadi ini dia pokoknya. Nah, jadi ini pemilik perusahaannya. Karena kan perorangan toh. Iya, betul. Nah, nanti ada B, ada C. Ini punya pegawai. Ini ijaroh, ada ijaroh. Nah,
Nah, jadi ini pegawai sebenarnya B sama C. Kalau pegawai nanti dapatnya gaji. Oh, gaji. Iya. Oh, gitu. Kan dia tidak ada di dalam kepemilikan bisnisnya. Makanya dia juga nggak dapat bagi hasil. Oh, baik, Tat. Jelasin. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, monggo. Ini kan saya kemarin itu ada dapat teman juga, dan dia siap sebagai investor untuk penyediaan alat mesin dan bangunan. Kalau yang itu kayak gitu gimana, Tat, pembagiannya, Tat? Ya kalau dia masukin modal, maka nanti syirkah. Kalau syirkah itu bagi hasilnya itu berdasarkan kesepakatan. Kalau kaidahnya kan al-wadi'atu alal mal waritu ala ma'astaqalahu alaih. Jadi kalau al-wadi'ah atau kerugian itu berdasarkan mal, yaitu modal. Makanya kalau kerugian harta itu yang nanggung modal. Sedangkan arikhu, keuntungan itu berdasarkan kesepakatan antara pelaku syirkah. Nah, tidak ada pattern fixnya, dikembalikan kepada kesepakatan. Nah, tinggal Jadi dilihat, investor juga, tinggal dilihat apakah padat modal atau padat karya. Kalau padat modal memang biasanya idealnya pemodal lebih besar. Tapi kalau padat karya biasanya idealnya pengelola yang lebih besar. Oke, baik, Tat. Baik, paham, Tat. Syukran, Tat. Assalamualaikum. Kalau padat modal itu saya mengkategorikannya modalnya sudah lebih dari 1 M. Kalau masih di bawah itu, ya kemungkinan besar masih lebih padat karya. Nah, ini ada biasanya kasus pengelola yang lebih. Nah, ini ada kasus lain, Tat. Ada investor, tapi pas begitu yang menjalankan usaha itu bangkrut, apakah modal itu dikembalikan atau ikut hilang gitu, Tat? Ya kan tadi al-wadi'atu alal mal. Al-wadi'ah itu pakai dot ya, bukan pakai dal. Itu kerugian. Itu berdasarkan mal, berdasarkan modal. Maka yang nanggung memang pemodal. Oh, oke. Kalau harta, iya kerugiannya pengelola itu di tenaga. Dia sudah ngelola selama itu dan tidak terjadi keuntungan yang bisa dibagi hasil, itu juga sudah sebuah kerugian. Oh, ya, misalnya syirkah ya, modal awalnya itu 100 juta. Ya. Modal awalnya itu 100 juta. Nah, 3 bulan berjalan, ya, itu belum ada untung sama sekali. Iya. Dia masih hartanya lebih besar lebih kecil daripada 100 juta. Iya. Misalnya dia 80 juta. Maka belum bisa bagi hasil kan. Betul. Nah, pengelola itu jalanin 3 bulan nggak dapat apa-apa, itu juga udah sebuah kerugian. Betul. Dia tidak digaji dan lain-lain ya. Nah, maka misalnya jalan 6 bulan ya, itu hartanya cuma 90 juta sisanya. Itu tetap dibilang rugi karena lebih kecil dari modal awal. Iya. Ruginya berapa? 10 juta. 10 juta. Maka sebenarnya 6 bulan itu untuk pemodal menerima kerugian 10 juta, pengelola itu juga rugi. Tenaga 6 bulan ngerjain itu nggak dapat apa-apa. Itu sudah sebuah kerugian. Karena kalau dihitung gaji, kemungkinan besar dia akan dapat nilai yang juga lumayan. Tapi ini kan nggak dibayar gaji, nggak ada gaji. Nah, itu sudah kerugian pengelola. Dan itu dianggap equal dengan kerugian pemodal. Begitu, Pak. Oke, baik, Tat. Tapi kalau pengelola bisa mengembalikan uang investor itu halal, Tat? Misalnya dia menjual, nggak boleh ya? Soalnya ini terjadi, Tat. Terjadi. Jadi kalau dia itu hartanya tinggal 90 waktu putus syirkah, itu kan rugi 10 juta kan? Betul. Maka yang dalam tanggungannya pengelola itu 90 juta ini. Iya. Inilah domannya dia. Maka apa? Kalau dia tetap berharap baliknya 100, berarti 10 juta ini ditanggung oleh pengelola, maka hakikatnya 10 juta ini riba. Oh.
Karena yang harusnya dikembalikan 90, kok dia minta tambahan 10. Iya. Dia dapat 100. Iya. Nah, dan apabila pemodal mewajibkan pengelola dan pengelola sepakat, hakikatnya pengelola itu juga menjadi pemberi riba. Gitu. Nggak ada Wah. bedanya dengan pemakan riba. Kalau dalilnya kan la'ana Ngeri juga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi fakol hum sawaun. Jadi Rasul melaknat pemberi riba, pemakan riba, pemberi riba, ya, penulis riba, sama saksi riba, dan mereka semua itu sama. Jadi pengelola yang menyepakati pengembalian kerugian itu hakikatnya menjadi pemberi riba. Jadi dosanya sama gitu. Makanya jangan mau. Nah, kalau akhirnya jatuhnya riba, ngapain sirkan? Mending pinjam ke bank aja. Ya enggak deh. Ya kasihan juga Tat. Ini cerita nyata nih Tat. Jadi teman saya itu ya. Nah itu kesalahan pemodal zaman sekarang itu, terutama di Indonesia kan dia bilangnya kan pemodal rasa rentenir. Kalau dia untung minta bagi hasil, tapi kalau rugi dianggap utang. Kembalikan ya, gitu ya. Kembalikan senilai loh. Iya. Saya kasih gambaran ya. Iya. Ini ya. Ada A, ada B. Ya, ini pengelola, ini pemodal, ini pengelola. Terus mereka bersirkah. Oke. Nanti sirkah itu harus ada bisnisnya. Iya. Nanti kalau bisnisnya itu dapat berpotensi dapat untung. Iya. Kalau ditarik untung ini milik siapa toh? Untung itu ada gara-gara ada bisnisnya. Iya. Nah, bisnisnya ada gara-gara apa? Gara-gara ada sirkahnya. Sirkahnya ada gara-gara adanya pemodal sama pengelola ini. Makanya kenapa kok untung itu miliknya mereka berdua. Iya, iya. Inilah yang dinamakan bagi hasil gitu loh. Iya. Nah, makanya kalau ada orang mau kerjasama, saya mau kerjasama. Oke, Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil. Maka dia akan bertujuan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan. Boleh nggak? Boleh. Selama apa? Dia masuk ke dalam apa? Kepemilikan bisnis. Iya. Gitu loh. Karena yang berhak atas untung itu yang punya bisnis. Nah, dalam sirkah itu boleh pemodal sama pengelola itu sama-sama bisnis owner. Gitu loh. Makanya pemodal bilang itu bisnis milik saya, boleh. Pengelolanya juga bilang itu bisnis milik saya, boleh. Kenapa? Karena mereka lah bisnis owner. Makanya kenapa mereka dapatnya bagi hasil gitu loh. Karena yang namanya untung itu haknya pemilik, bukan orang lain. Nah, tapi gara-gara bisnisnya dimiliki lebih dari satu orang, makanya untungnya dibagi. Itulah namanya bagi hasil. Oke, berarti orang yang berhak atas untung adalah pemilik bisnis. Tapi ingat, sekalinya menjadi pemilik bisnis itu satu paket, nggak cuma untung, tapi rugi juga. Ya. Makanya kalau ada bisnis owner, iya, kalau ada bisnis owner, bagian untung dia minta bagian, tapi pas rugi dia nggak mau ikut tanggung, itu sebenarnya secara mindset bisnis saja sudah salah, nggak usah ngomongin dalil. Gitu loh. Coba sekarang Pak Ali sendiri, misalnya buat warung bakso, saya datangi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wah mukanya ceria banget, soalnya baksonya laris. Oh laris ya baksonya ya alhamdulillah gitu kan. Terus saya ujuk-ujuk bilang, oke Pak Ali, mulai bulan depan jenengan membagi 10% keuntungan jenengan ke saya ya. Saya bilang gitu, kira-kira jenengan mencak-mencak ya? Jadi ya terus bilang, loh jenengan itu Anda itu siapa kalau datang-datang minta 10% dari keuntungan? Ngasih modal enggak, ikut buka enggak, ngurus karyawan enggak, ikut masak enggak, beli enggak juga. Kan? Maka kenapa saya kok nggak boleh dapat untung? Karena bukan pemilik. Iya. Kemudian 1 tahun berikutnya kebalik, jenengan yang datang ke saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kok wajahnya nggak ceria katanya gitu. Iya, sekarang bisnis bakso saya sudah menurun, bahkan ini rugi. Iya toh, iya. Mulai bulan depan Bapak ikut nanggung 10% kerugian saya ya. Iya. Nah, gantian jenengan yang bilang gitu, saya kira-kira saya mencak-mencak ya. Iya dong.
Iya. Kenapa? Loh saya itu bukan pemilik, ngasih modal enggak, ikut buka itu enggak. Kok bisa-bisanya dengan pas rugi dibagi ke saya gitu. Iya. Nah, itulah namanya dampak dari kepemilikan bisnis. Makanya kalau ada pemodal pas rugi kok dianggap utang, itu dia nggak tahu bisnis sebenarnya. Jangan diajak syirkah. Begitu Pak Ali. Baik. Terima kasih Ustadz. Sangat jelas. Kami, Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena ini sudah mau 9:30, saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Bagaimana? Apakah diskusi kita malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat? Apakah bermanfaat? Bermanfaat, Ustaz. Alhamdulillah. Sangat Alhamdulillah, bermanfaat. Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, karena sudah jam segini, maka kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Senin depan. Kalau tidak ada halangan, rutin ada konsul dokter Sirkah. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara semua, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah saya sampaikan. Semoga semua juga sehat selalu. Itu Pak Robi, ya. Dan kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis. Begitu dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa hafalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dari saya. Afwan minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Idrus, Pak Robi, Jazakallah khair, Ustaz. Afwan, Pak Zul, Pak Dian, Pak Usman, Matur nuwun. Izin live Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum.